Hadirkan sorotan berita satu terkait tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran yang ramai belakangan ini. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu sore hari ini. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Kasus penembakan pekerja migran Indonesia oleh otoritas maritim Malaysia pada 24 Januari 2025 lalu membuka tabir kelam persoalan pekerja migran. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai angkat bicara menyinggung sindikat pengiriman pekerja migran ilegal. Ternyata persoalan pekerja migran ini juga cukup kompleks, mulai dari faktor ekonomi yang mendorong masyarakat, tawaran gaji menggiurkan, hingga pola kerja di luar batas wajar. Berikut kami rangkum informasinya khusus untuk Anda, pemirsa. Penembakan oleh aparat di Malaysia bertambah 1 orang. Polisi Selangor terkait dengan kasus penembakan oleh aparat Malaysia. Migran Indonesia atau BP3MI Riau memastikan 1 korban tewas akibat penembakan WNI di Malaysia adalah warga. Di penembakan 5 warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, kita akan tanyakan langsung kepada Kepala BP3MI Riau. Terlebih dahulu, Pak Hermono, sudah sejauh apa komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta kasus penembakan WNI di Malaysia diinvestigasi hingga sedang kita tentunya berharap ada investigasi, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Di rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Kasus penembakan WNI oleh aparat Malaysia pada 24 Januari 2025 lalu menggegerkan publik dan ramai jadi pemberitaan nasional, setidaknya sepekan terakhir ini. 2 orang warga negara Indonesia tewas akibat penembakan ini, sementara 3 lainnya luka-luka. Salah satu korban, yakni Basri, diketahui merupakan warga Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Terkul pada Rabu 29 Januari lalu. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga yang tak menyangka korban tewas mengenaskan di tangan aparat Malaysia. Jenazah kemudian langsung dimakamkan pada Rabu malam. Ada ratusan pelayat ikut mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Di sisi lain, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebut keluarga sudah ikhlas dengan kasus yang menimpa Basri. Sementara itu, Atas Polri di Malaysia, Kombes Pol Juliarman Pasaribu membeberkan kronologi penembakan 5 WNI oleh aparat Malaysia di Selangor. Juliarman mengatakan kronologi peristiwa penembakan ini didapat dari keterangan salah satu korban penembakan yang masih dirawat di Malaysia. Dia ingin pulang ke Dumai dengan membayar kurang lebih 1.200 ringgit kepada seorang agen Telkom yang bernama Man. Kemudian berangkatlah mereka pada tanggal 23 Januari malam, dan pada jam 03 tanggal 24 Januari 03 dini hari kapal mereka berangkat dari pantai untuk menuju Dumai. Kemudian berangkat setelah 10 menit dicegat oleh APFM dengan memberikan sorotan lampu. Namun menurut dari penjelasan dari saudara Muhammad Zaki, APFM sendiri tidak memberikan informasi bahwa mereka adalah APMM, jadi hanya mengurus sorotan lampu dan peringatan untuk berhenti. Nah, kapal tidak berhenti dan tetap saja berjalan sehingga ditabrak dan kemudian ditembaki secara acak oleh APMM. Seiring berjalannya penyelidikan di kedua negara, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut ada perbedaan keterangan dari pihak otoritas Malaysia dan WNI yang terlibat.
Sebelumnya, otoritas Malaysia sempat menyebut bahwa warga negara Indonesia yang tewas ditembak karena melawan. Namun hal ini kemudian dibantah pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sudah bertemu langsung dengan WNI yang selamat, serta menyebut bahwa tidak ada perlawanan dari WNI. Investigasi yang dilakukan itu bukan hanya kepada WNI kita, namun juga kepada aparat APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi ada juga pasal yang dikenakan, yaitu pasal 39 Akta Senjata mengenai kelalaian penggunaan senjata. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh pihak PDRM. Dari sinilah kasus kemudian melebar. Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu telah meminta Malaysia serius menangani kasus penembakan ini. Ia juga menyinggung terkait perjanjian di antara negara-negara Asia Tenggara, khususnya perihal kesepakatan aturan dalam menangani warga negara yang melintas secara ilegal. Bahkan, Indonesia dan Malaysia memiliki kesepakatan terkait penanganan nelayan tradisional yang melintas di wilayah kelautan masing-masing negara. Kami koordinasi dengan Kemenlu dan atas kepolisian, mereka sebenarnya sudah mengirim nota diplomatik ke kepolisian Malaysia atau pemerintah Malaysia untuk satu punya akses dibuka, karena itu ditahan tuh nggak boleh ditengok sampai hari Rabu kalau tidak salah waktu itu satu. Jadi sudah ada, sebenarnya pemerintah itu sudah cuma bekerja cukup keras, cuma memang tidak semua kita sampaikan ke publik. Ketua DPR Puan Maharani juga turut angkat bicara. Puan meminta pemerintah melindungi WNI yang menjadi korban serta mendorong adanya langkah mitigasi agar persoalan serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Dengan kasus penembakan WNI di Malaysia, banyak pihak berharap ini jadi momentum untuk pemerintah lebih serius lagi dalam membenahi persoalan pekerja migran ilegal. Terdapat sejumlah persoalan seputar pekerja migran. Kebanyakan, segala persoalan terkait pekerja migran berangkat dari tuntutan ekonomi yang membuat calon pekerja migran tergiur bekerja di luar negeri, apalagi dengan tawaran gaji yang besar. Hal tersebut tak jarang membuat calon pekerja migran gelap mata dan mengambil jalan pintas dengan menerima tawaran pekerjaan yang tidak resmi. Seperti yang dialami DM, ibu rumah tangga di Depok, Jawa Barat yang pernah merasakan beratnya menjadi TKW non-prosedural selama 1 tahun di Malaysia. Ibu dari 4 anak ini tergiur tawaran pekerjaan dan uang saku sebesar 2,5 juta rupiah yang nyatanya dibayarkan secara dicicil. Terdesak himpitan ekonomi yang ia rasakan saat itu, DM akhirnya berangkat ke Malaysia via Batam melalui sebuah agen di Purwokerto. Perahu ya dari Batam lah ya, berame-rame. Satu perahu buat itu kan 40 orang. Nah, tapi sebelum kita naik kapal buat itu kan kita lewatin hutan-hutan itu. Disitulah kita ketemu sama preman hutan. Dia bawa-bawa golok lah seperti itu, dan kita dipalakin. Tadi kita diminta uang lah sama preman hutan itu 100.000 yang bisa kita bayar ke dia, baru kita bisa naik kapal bot dan kita bisa melalui dan bisa menyeberang kapal bot itu. Tapi tengah malam. Perjuangan DM tak berhenti sampai di situ. Di tengah perjalanan, rombongannya bertemu dengan kepolisian Malaysia sehingga para PMI ilegal ini terpaksa menceburkan diri ke laut untuk menghindari pemeriksaan. Perjuangan serupa juga dialami KR, PMI ilegal asal Kediri, Jawa Timur. Ia menceritakan pengalamannya kabur dari cegatan polisi Malaysia hingga harus menceburkan diri ke laut dalam pada pukul 2 dini hari. Istilahnya dicarikan apa itu istilah KTP sana atau namanya apa ya waktu itu permit sana, tapi ternyata itu enggak, dibuang pantai atau diilegalkan. Itu dibuang pantai, dalamnya itu ya lumayan, ada 3 meter kira, kalau nggak bisa berenang ya bisa mati. Waktu itu di dalam waktunya sekitar jam 2 malam. Kebanyakan dari para pekerja migran mengaku harus sembunyi-sembunyi melewati jalur tidak resmi menuju negara tujuan. Dan berikut ini adalah sejumlah daerah yang kerap menjadi akses penyaluran pekerja migran secara ilegal atau lebih sering disebut sebagai jalur tikus.
Persoalan pekerja migran juga bukan hanya terjadi di proses keberangkatan, namun juga di tempat bekerja di luar negeri. Ada banyak kasus eksploitasi maupun kekerasan yang dialami pekerja migran buntut dari ketidakjelasan perihal perlindungan hukum, khususnya bagi pekerja migran ilegal. Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Zulfikar Ahmad Tawala mendatangi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran di Ciracas, Jakarta. Dalam kunjungannya ini, Wamen Zulfikar mendapat laporan 25 pekerja migran non-prosedural yang baru saja dideportasi dari Malaysia. Di hadapan Wamen Zulfikar, para pekerja migran mengaku menggunakan modus visa pelancong saat masuk ke Malaysia sebagai pekerja non-prosedural. Awalnya bisa ke Malaysia, siapa Pak informasinya? Kawan saya. Oh, kawan yang ngajak ke sana. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang kawannya Pak, gimana tuh? Sudah ada di rumah, sudah balik dulu. Sudah balik duluan. Iya. Itu bagus itu kita dikasih nomor telepon kawannya itu. Ya, alhamdulillah. Supaya kita mau kenalan juga ya Pak Iqbar ya. Itu pun kalau sekarang telepon saya sudah direject. Diambil sama polis. Oh, polis di sana, di Malaysia. Oh, oke. Ke Malaysianya lewat mana? Surabaya, Sepang. Oh, Surabaya, Sepang. Dari Sepang baru ke Kuala Lumpur. Oke. Berapa lama di atas kapal itu? Berapa jam? Tidak tahu saya. Sudah tak ingat Pak. Naik pesawat? Naik pesawat. Oh, naik pesawat ya. Berangkatnya dari Surabaya? Oke. Oke. Itu ada yang ngantar ke sana? Tak ada. Sendiri? Inisiatif sendiri? Kawan. Kawan ya. Kawannya barengan ke sana atau nunggu di Malaysia? Di Malaysia. Di Malaysia ya. Oh. Terkait pekerja migran non-prosedural, Wamen P2MI berusaha meningkatkan pengawasan dan sosialisasi akan bahaya bekerja di luar negeri tanpa jalur resmi. Ya, tentu ini menjadi keprihatinan kami di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rata-rata tadi disampaikan mereka pelancong diperpanjang per 3 bulan dan katanya tuh setiap dicap berarti itu dia diminta duit dengan pihak imigrasi yang ada di Malaysia. Jadi selalu saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab baik di kita di Indonesia maupun yang ada di Malaysia itu sendiri. Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau ASPATAKI mengatakan kasus penembakan WNI dan kasus PMI ilegal menjadi PR untuk pemerintah agar perlu mewaspadai para oknum yang bermain curang. Menurutnya, pemerintah harus membuat sebuah hukum yang kuat serta konsisten mengedukasi masyarakat terkait prosedur PMI. Karena bagi orang desa, mereka taunya tetangga saya bisa berangkat kok lewat Pak Agus, gitu contohnya ya kan? Oknum ya kan? Nah, tetangga saya bisa berangkat juga udah 10 tahun di Malaysia nggak apa-apa kok, nggak ditembak juga. Akhirnya anaknya juga dititipkan ke tetangganya untuk diberangkatin secara non-prosedural gitu. Dan lewat jalan. Pada akhirnya, diperlukan kerjasama lintas lembaga dan kementerian agar tata kelola pekerja migran di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Pemirsa, ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Diperlukan kerjasama yang maksimal lintas lembaga dan juga kementerian, termasuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pasalnya persoalan ini merupakan isu internasional yang melibatkan negara lain. Semoga kedepannya tak ada lagi masyarakat yang jadi korban. Saya Vinilia Huanggrio pamit undur diri. Sampai jumpa di sorotan berikutnya.